Hai teman-teman semua, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Nah teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah, silahkan siapkan buku tematiknya ya teman-teman. Karena kita hari ini belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 5 dan 6. Yuk teman-teman silahkan buka buku tematik 2B-nya halaman 105. Pembelajaran kelima. Ayo mendengarkan percakapan. Yuk teman-teman siapkan buku tematik 2B-nya halaman 105. Adi pergi berwisata bersama teman-teman di kelasnya. Adi dan teman-teman pergi ke kebun binatang naik bus. Nah teman-teman, ayo dengarkan percakapan antara Bu Guru, Rina, Adi, dan siswa lain. Bu Guru berkata, "Anak-anak, bergantian saat turun dari bus. Jangan saling mendorong. Kita akan berkeliling mengamati hewan." Kata Rina, "Bu Guru, Rina takut." Bu Guru bilang, "Tidak apa-apa Rina, semua hewan dikurung dalam kandang." Lalu Adi juga berkata, "Bu, bolehkah kami memberi makan hewan?" Lalu Bu Guru menjawabnya, "Kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Kita tidak tahu makanan yang tepat dan aman untuk hewan." Lalu para siswa menjawab, "Baik, Bu." Setelah beberapa lama melihat-lihat hewan, Adi dan teman-temannya beristirahat. Mereka makan siang bersama. Bu Guru berkata, "Kita beristirahat dulu ya. Ayo makan bekal kalian." Rina menjawab, "Bu Guru, Rina sudah selesai makan. Rina akan merapikan sampah bekas makanan." Lalu Bu Guru menanggapi, "Bagus sekali Rina. Anak-anak jangan lupa merapikan sisa makanannya ya. Dan buanglah sampah pada tempatnya." Nah, inilah percakapan antara Bu Guru dengan yang lainnya. Di sini tugas kita teman-teman akan mengisi tugas yang ada di bagian bawah. Yuk teman-teman siapkan pensil, kita akan menjawab bersama-sama. Yang pertama, Rina saat melihat hewan. Apa yang dirasakan Rina teman-teman? Ya benar, takut. Rina takut saat melihat hewan. Sudah ditulis? Kita lanjut ke nomor 2. Semua hewan bla 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 di dalam kandang. Apa ya kira-kira? Semua hewan dikurung di dalam kandang. Silahkan ditulis. Nomor 3 sekarang. Anak-anak bla 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 memberi makan hewan. Apa nih jawaban yang tepat? Ya benar, anak-anak tidak boleh memberi makan hewan. Lalu soal nomor 4, saat istirahat, anak-anak membuka bla 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 masing-masing. Nah, kira-kira anak-anak ini akan membuka apa teman-teman? Sesuai dengan bacaan. Ya benar, membuka bekal masing-masing. Lalu nomor 5, sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di mana teman-teman? Membuang sampah itu? Ya, benar. Membuang sampah di tempat sampah. Sampai di sini sudah ditulis? Nah, kalau sudah ditulis semua, kita lanjut ya teman-teman belajarnya.
Di halaman 106 bagian atas kita masih melanjutkan yang tadi ya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar cabai dengan jeruk nipis. Ayo sekarang kita bermain tebak nama benda, teman-teman. Kita akan bermain tebak nama benda. Lakukan dengan teman. Jika di rumah kita selama pandemi tidak boleh bermain, berarti boleh tebak-tebakan dengan kakak atau ciciknya ya. Kalian disuruh menyebutkan ciri-cirinya saat membuat bermain tebak nama. Contohnya nih yang dari cabai. Aku benda padat, permukaanku halus. Aku berbentuk pendek dan ada juga yang panjang. Aku berwarna hijau dan merah. Aku rasanya pedas. Aku adalah cabai. Seperti ini cara membuat ciri-cirinya. Lalu yang jeruk nipis, Miss. Nih, aku benda padat. Permukaanku halus. Aku berbentuk bulat. Aku berwarna hijau. Aku rasanya sangat asam. Nah, aku digunakan untuk mengurangi bau amis pada ikan. Aku adalah siapa teman-teman? Ya, jeruk nipis. Sampai di sini sudah paham bagaimana cara membuat ciri-cirinya? Ya, semoga anak-anak paham ya. Masih belajar di halaman yang sama, yaitu ayo mengamati. Ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Misalnya, menjaga kebersihan. Selain itu, membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Sehat di rumah. Nah, saat di rumah, kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Sikap menaati peraturan akan tercipta suasana yang nyaman, aman, dan tentram atau tertib. Nah, teman-teman, dari halaman 106 ini kita bisa belajar atau ada peraturan yang ada di tempat umum itu sama dengan di rumah. Teman-teman tahu apa aja itu tempat umum? Ya, betul. Tempat umum itu ada rumah sakit, tempat bermain, tempat wisata, dan lainnya. Nah, dari sini apa saja contoh peraturan yang ada di tempat umum yang sama dengan di rumah? Yang pertama, menjaga kebersihan. Tentu menjaga kebersihan itu harus kita taati di setiap tempat, ya. Lalu menjaga barang-barang agar tidak rusak. Ini juga poin penting teman-teman, karena kita diminta tidak mengambil atau merusak barang atau di tempat wisata, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang peraturannya sama di tempat umum dan di aturan di rumah. Nah, jika peraturan ini kita laksanakan dengan baik, maka akan terciptanya suasana yang tertib dan tentunya juga nyaman. Nah, teman-teman, halaman 107 bagian atas kita diminta untuk mencermati gambar. Lalu kita disuruh menuliskan sikap yang seharusnya kita lakukan. Teman-teman siapkan pensil ya. Nah, kita cermati dulu. Ternyata di gambar yang pertama, Nina, Lani, dan yang lainnya setelah selesai makan bekal makanannya, mereka membuang sampah sembarangan. Nah, ini sikap yang tidak baik.
Lalu sikap apa yang harusnya kita lakukan, teman-teman? Ya, benar. Harus membuang sampah pada tempatnya. Silahkan ditulis teman-teman yang di rumah. Lalu kita cermati gambar kedua. Di sini ternyata Nina dan yang lainnya sedang ada ujian. Sikap apa yang harus kita lakukan? Ya, tidak boleh berisik atau mengganggu teman yang lain saat ujian. Nah, inilah sikap-sikap yang seharusnya kita lakukan. Karena ini merupakan peraturan, teman-teman. Peraturan itu harus kita laksanakan. Karena kalau kita laksanakan, kita akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya, teman-teman? Agar kita jauh lebih disiplin, lebih teratur. Nah, inilah tujuannya peraturan itu dibuat. Agar kita lebih teratur, lebih tertib, ya. Lalu apa akibatnya, teman-teman, jika kita tidak mematuhi peraturan? Tentu yang pertama, kita akan menimbulkan perselisihan dengan yang lain. Lalu, kita tentu akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman karena kita sudah melanggarnya. Nah, anak-anak, Miss minta kalian semua tetap mematuhi peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat bermain. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tugas kalian yang ada di halaman 108. Yang pertama, kalian disuruh menebak benda apa yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di tugas ini. Lalu nomor 2, kalian disuruh memperhatikan gambar. Ini adalah gambar Nina dan keluarganya sedang berwisata di pantai. Lalu setelah itu, bagian A, kalian disuruh menuliskan peraturan apa saja yang ada di pantai. Kalian sebutkan 2 ya. Lalu yang B, mengapa aturan itu dibuat? Agar apa kalian teman-teman? Tadi sudah Miss jelaskan. Lalu yang C, apa akibatnya apabila aturan itu dilanggar atau tidak ditaati? Tentu ada sanksinya ya, atau ada akibatnya. Kalian tuliskan. Lalu yang nomor 3, itu kalian silahkan disilang. Karena itu merupakan pelajaran PJOK. Sudah paham tugas kita yang di halaman 108? Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, teman-teman. Pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Nina dan teman-temannya sudah selesai berolahraga. Sekarang Nina dan teman-teman beristirahat. Mereka saling menceritakan pengalaman saat berkunjung ke agrowisata. Nah, di sini Nina sedang menulis pengalamannya. Adikku bernama Adi. Ia pergi berwisata bersama teman-temannya ke kebun binatang. Di sana ia melihat hewan-hewan. Ada gajah, buaya, kuda, burung, dan lain-lainnya. Ia makan bekal bersama teman-teman. Ia tidak lupa merapikan sampah sisa makanannya. Ia merapikan sampah bersama teman-temannya. Di kebun binatang banyak sampah berserakan. Adi juga melakukan permainan meniru gerakan hewan. Adi dan teman-teman merasa senang. Menurutku, wisata ke kebun binatang itu sangat menyenangkan. Ini adalah cerita dari si Nina. Nah, teman-teman, di bagian bawah kalian diminta untuk setelah selesai membaca, disuruh mencari makna kata-kata dari makan, bekal, sampah, dan sisa.
Nah, teman-teman, kalian tidak usah repot mencari di kamus. Miss sudah kirimkan di lembar penugasan. Silakan dilihat dan silakan disalin kembali arti dari kata-kata ini ya, teman-teman. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ayo membaca di halaman 110. Nina pernah berkunjung ke taman bunga. Pada hari Minggu, Nina bersama ayah, ibu, dan adik pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ibu lalu memperingatkan Nina dengan adik untuk menaati peraturan tersebut. Sama seperti peraturan di rumah, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak taman tersebut. Nah, kamu tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Nah, teman-teman, sikap menaati peraturan apa saja yang ada di cerita di atas atau cerita di buku tersebut? Ya, tadi di dalam cerita ini terdapat peraturan untuk tidak memetik bunga sembarangan. Ya, tidak boleh bunga itu dipetik. Tujuannya apa? Untuk menjaga keindahan taman. Lalu ada lagi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tujuannya apa? Agar lingkungan wisata tetap bersih. Nah, di sini kita diminta untuk memberi contoh sikap menaati peraturan di tempat umum yang sama dengan di rumah. Nah, teman-teman, wisata taman bunga ini merupakan tempat umum, tetapi ada peraturan atau sikap yang menaati peraturan di tempat umum itu juga sama di yang ada di rumah. Apa saja itu? Yang pertama, menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Sama seperti di cerita ini, kita harus menjaga bunga-bunga ini tetap indah, tidak boleh dirusak. Dan kita juga harus membuang sampah pada tempatnya, agar tempat wisata itu tetap bersih dan tentunya akan nyaman bagi pengunjung yang lainnya. Nah, bagaimana? Sudah paham teman-teman tentang peraturannya? Kalau sudah, kita belajar ke pembelajaran selanjutnya. Ayo berhitung di halaman 111. Sewaktu di taman bunga, Nina dan adiknya membeli cidera mata untuk diberikan kepada teman-teman di sekolah. Nina menghitung jumlah teman yang akan dibelikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Nina membeli 24 cidera mata. Cidera mata tersebut dikemas dalam 2 kardus besar. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi cidera mata yang sama banyak. Berapa banyak cidera mata dalam 1 kotak kecil? Nah, dari cerita itu teman-teman, kita dapat menuliskan bentuk soal pembagiannya, yaitu 24 dibagi 2 dibagi 4. Ingat langkah pertama, bagi dulu bilangan pertama dengan kedua. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu hasilnya dibagi dengan bilangan ketiga, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi setiap kotak kecil berisi 3 buah cidera mata. Nah,
Sampai di sini paham, teman-teman? Kalau masih belum, nah teman-teman siapkan pensil. Karena di bagian bawah ada soal cerita yang harus kita kerjakan. Di sini soal ceritanya, Deli membeli 32 buah cidera yang dikemas dalam 2 kardus besar dan 4 kotak kecil seperti Nina. Berapa banyak cidera mata dalam setiap kotak kecil? Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa mendapatkan operasi hitung pembagian 3 bilangan, yaitu 32 dibagi 2 lalu dibagi 4. Ingat langkah awal teman-teman. Caranya 32 dibagi 2 dulu, bilangan pertama dengan bilangan kedua. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Lalu 16 ini dibagi dengan bilangan ketiga, dibagi 4. Sama dengan hasilnya 4. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham cara mencari atau proses mencari pembagian dengan 3 bilangan. Kalau sudah paham, teman-teman kita melanjutkan penjelasan berikutnya ya. Nah, di halaman 112 ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menuliskan ciri-ciri dari benda bus dengan kereta api. Tuliskan ciri-cirinya ya, seperti contoh yang sebelumnya. Lalu nomor 2, tuliskan akibat jika kita tidak menaati peraturan di tempat umum. Tadi sudah Miss jelaskan, tetapi kalau kalian masih bingung, boleh lihat di modul atau di worksheet PPKN-nya ada ya. Lalu nomor 3 dengan nomor 4 itu adalah soal cerita tentang pembagian 3 bilangan. Nah, kalian caranya tulis dulu bentuk pembagiannya. Setelah itu kerjakan tahapannya seperti yang Miss jelaskan. Ya. Kalau sudah paham, ini adalah tugas tematik kita yang kedua ya. Nah, Miss mau menjelaskan tugas LKPD kita hari ini. Pertama adalah LKPD Bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, di sini nomor 1, kalian diminta untuk membaca dulu teks cerita percakapannya. Lalu baru bisa mengisi pertanyaan ini sesuai dengan bacaannya. 2, kalian lihat dulu benda-benda atau gambar-gambar pada lembar LKPD-nya. Lalu kalian diminta menuliskan benda apa saja yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Contohnya benda padat ada tong sampah, gantungan kunci, dan lainnya. Kalian tuliskan mana saja yang benda padat, cair, dan gas. Lalu nomor 3 ada tugasnya tebak nama benda sesuai ciri-ciri. Ini juga kalian pasti bisa. Lalu di soal nomor 4, kalian disuruh mengerjakan soal di bawah ini dengan tepat. Yang A, tanda titik pada kalimat di atas itu digunakan untuk apa teman-teman? Ingat, penggunaan tanda titik itu ada 2 ya. Kalian ingat-ingat kembali saat pembelajaran offline di sekolah, Miss Rose sudah jelaskan. Lalu yang B juga sama. Lalu yang C, kalian ini disuruh menuliskan kembali kalimat berikut dengan memperhatikan tanda baca komanya. Yang bagian C, kalian disuruh memberi tanda baca koma. Lalu yang D itu suruh menuliskan kembali dengan memperhatikan huruf kapital. Ingat, huruf kapital itu ada di awal kalimat. Nama hari, nama bulan, nama orang,
dan nama agama. Jangan salah menulis ya huruf kapitalnya ya. Lalu nomor 5, kalian disuruh mengamati dulu gambar-gambar ini. Lalu disuruh menuliskan ciri-cirinya. Ini pasti kalian teman-teman di rumah sudah pada bisa ya. Untuk menuliskan ciri-ciri dari lemari dengan jus. Selanjutnya Miss jelaskan LKPD matematika. Yang nomor 1, kalian disuruh menentukan hasil pembagian. Ini adalah bentuk pembagian dengan bilangan 1 dengan bilangan yang sama. Ingat, jika bilangan itu dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 7 dibagi 1 hasilnya 7. 10 dibagi 1 hasilnya 10. Tetapi kalau pembagian bilangan itu dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh 2 dibagi 2. Maka hasilnya akan 1. Lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Ini gampang. Lalu nomor 2, kalian disuruh menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Ini juga sudah Miss jelaskan. Kalian sudah bisa. Lalu soal nomor 3 sampai nomor 7, ini adalah soal cerita tentang pembagian. Ada yang pembagian 3 bilangan, pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan yang sama. Kalian kerjakan ya. Tulis dulu bentuk pembagiannya, baru tulis hasilnya. Nah, teman-teman, inilah penjelasan pembelajaran kita hari ini. Ingat tugas yang dikumpulkan di buku tematik itu ada di halaman 108, halaman 112, LKPD Bahasa Indonesia dan LKPD Matematika. Silahkan kumpulkan berupa foto kepada Miss kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai